Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, Bang Damai bawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah Tuhan Yesus, ibadah doa domba kecil. Kiranya Engkau menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, Amin. dan juga Tuhan, terlebih kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Engkau bukakan hati pikiran kami untuk bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bawa pujian kita dari Allah. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Masih semangat adik-adik? Amin. Kita angkat lagi pujian kita, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
impian, cintaku semakin mendalam. Lebih bersemangat lagi adik-adik. Kita angkat pujian kita, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baiklah adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan
dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa-Ku, terima kasih. Oh, haleluya. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kita angkat lagi pujian kita lebih sungguh-sungguh. Kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat.
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik domba kecil GBI Sola Gracia. Wah, kakak Febe bisa melihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik pada pagi hari ini. Seneng banget ya, tadi kita udah lompat-lompat, kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau duduk yang rapi untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur sekali pagi hari ini kami bisa bertemu dalam ibadah domba kecil. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan sudah mempertemukan kami dalam kasih. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih sehat, kami masih kuat, mama papa kami masih sehat, dan kami bisa beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Berkati papa mama yang mendampingi kami, berkati kami, dan juga berkati semua media yang kami pakai supaya kami bisa fokus beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adikku yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan sudah wangi-wangi. Wah, Kak Febe itu ya seneng banget loh sebenarnya kalau misalnya kita bisa berjumpa. Tapi karena sekarang tuh masih banyak virus di mana-mana ya, virus. Jadi kita lebih bagus di rumah saja supaya kita sehat, dan nanti satu saat kita akan berjumpa lagi, ya kan? Adik-adik pasti nanti udah besar-besar, udah setinggi Kak Febe. Wah, adik-adik. Kita hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang ke-10 hukum Taurat dan juga hukum yang terutama. Beberapa minggu lalu Abang Raja udah pernah loh memberitahu apa aja sih hukum Taurat itu. Tapi Kak Febe mau hari ini membacakannya untuk adik-adik, menjelaskannya. Kenapa? Supaya kita mengerti Tuhan itu mau apa sih dalam hidup kita. Ya enggak? Biar enggak lupa. Kan kita kadang-kadang suka lupa. Oke? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan 5 sampai Ulangan 6. Tapi itu ayatnya sangat panjang sekali. Nanti Kak Febe jadinya nggak bisa bercerita yang banyak untuk adik-adik. Jadi nanti minta tolong papa mamanya bacakan firman Tuhannya di rumah. Kak Febe akan jelaskan di sini maksud dari Ulangan 5 sampai Ulangan 6 untuk adik-adik. Oke? Udah siap mendengarkannya? Sudah Papa? Oke. Yang pertama, kemarin tuh Abang Raja udah jelaskan ya bahwa Musa itu naik ke Gunung Horeb, terus di situ ada 2 loh batu, lalu di situ ternyata ada firman Tuhan, iya kan? Ada 2 perintah, ada 2 batu yang akhirnya jadi 10 perintah Allah. Yang pertama apa? Kita akan bedah satu-satu. Kakak mau lihat nih, adik-adik inget atau enggak? Sambil inget ya, besok nih kakak mau kasih tantangan ini sama adik-adik domba kecil. Siapa yang bisa menghafal 10 hukum Taurat? Bisa? Bisa, pasti bisa dong, adik-adik kan hebat. Nah, yang pertama apa? Di Ulangan 5 ayat 4 dibilang, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu yang pertama. Kenapa? Maksudnya apa ya? Tuhan Yesus di situ Tuhan mau mengingatkan bahwa Ia adalah Allah yang selalu menyertai kita di saat kita dalam keadaan yang susah nih ya. Sekarang ini kan lagi banyak virus ya, kita tuh lagi nggak bisa kemana-mana. Tapi adik-adik percaya nggak bahwa Tuhan Yesus itu ada nih di dekat kita?
Di mana Kak? Dekat di mana? Dekat banget. Di mana Kakak? Di hati kita. Itu firman-Nya mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang selalu berserta engkau dan membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan juga dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang membebaskan kita. Artinya sekarang ini kita nggak perlu takut adik-adik. Suatu hari nanti pasti Tuhan akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu virus-virus ini. Tapi apa yang paling penting? Adik-adik harus tekun berdoa. Ada tuh lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya kan? Iya. Lalu yang kedua apa? Jangan membuat bagimu patung. Dan jangan menyembah kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang cemburu. Kak, masa Tuhan cemburu sih? Adik-adik aja cemburu. Coba deh adik-adik, kalau misalnya ada tuh adiknya aja kan, misalnya adiknya atau kakaknya bilang, ini mama aku, kamu tuh nggak anaknya, kamu anak pungut. Pasti adik-adik sedih kan? Cemburu kan sama kakaknya. Kalau misalnya nanti mamanya gendong anak kecil tuh, misalnya sepupu kita atau tetangga kita, pasti nggak boleh itu mama aku, ya kan? Cemburu. Gitu juga Tuhan Yesus. Tuhan tuh nggak mau kalau anak-anaknya, kita ini kan anak-anak Tuhan nih. Tuhan tuh nggak mau kalau anak-anaknya itu tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama, nggak jadikan Tuhan sebagai bapaknya. Masa kita menyembah yang lain, meskipun itu idola kita ya. Kalau adik-adik biasanya ngefans sama siapa sih anak kecil? Contohnya ngefansnya sama Upin Ipin gitu ya. Terus Upin Ipin datang ke Indonesia, habis itu bilang sama mama aku mau ketemu Upin Ipin, pokoknya aku mau sama Upin Ipin setiap waktu, aku mau menyembah, aku mau sama-sama dia, aku mau jadi ininya, jadi itu. Gak boleh. Atau misalnya kita ngefans sama kakak kita kan, karena kakak kita baik, cantik, pinter. Terus kita tuh jadi nggak dengar-dengaran sama firman Tuhan, jadi nggak taat sama orang tua kita, cuma taatnya sama kakak kita. Nggak boleh, gitu dia maksudnya. Jadi kita nggak boleh menjadikan sesuatu itu berhala, harus Tuhan. Amin? Amin. Lalu apa? Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa Kak? Karena nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Gak mungkin kan adik-adik menyebut nama Tuhan sembarangan, seperti menyebut hal-hal yang tidak penting gitu ya. Tuhan Allah itu penting gak? Penting banget. Jadi namanya yang kudus itu harus keluar dari hati yang paling dalam, dari hati yang penuh ucapan syukur. Misalnya, wah Tuhan Yesus, terima kasih ya buat pagi yang indah ini. Itu kan gak sembarangan kan? Adik-adik mau tidur, wah Tuhan Yesus, aku mau tidur sebentar lagi, Tuhan jagai aku ya. Itu tidak sembarangan. Jangan nanti adik-adik misalnya ketemu sama kawannya nakal, terus adik-adik bilang, Tuhan Yesus tuh gak suka ya sama kamu. Itu sembarangan, gak boleh. Oke? Oke Kakak Febe. Yang keempat apa? Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya kan? Nah, orang dulu tuh hari Sabat itu adalah hari yang untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa Kak kita harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat tuh? Kalau sekarang itu ya hari Minggu adik-adik harus beribadah pagi-pagi, bangun, gak boleh telat bangunnya, harus pagi bangun, mandi, pakai baju yang bagus, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah. Tuhan mau ada Tuhan gak minta banyak loh, 1 hari khusus untuk Tuhan saja. Bayangkan, meskipun ya adik-adik, meskipun setiap hari itu untuk Tuhan, meskipun hidup kita itu sepenuhnya untuk Tuhan, tapi Tuhan tuh cuma minta 1 hari aja ke gereja. Ayo, kamu dengarkan firman Tuhan di gereja, dengarkan firman Tuhan di YouTube, buka YouTube-nya, nonton, beribadah. Iya kan? Tuhan mau kita khusus banget untuk menghususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik pasti ya, kalau kakak sih gak ragu sama adik-adik, domba kecil kakak ini rajin-rajin semuanya beribadah. Amin? Amin. Lalu di batu yang kedua terdapat 6 perintah Allah, yaitu tentang hubungan kita kepada manusia yang tadi, pertama dan keempat hubungan kita kepada Tuhan. Amin. Lalu di batu yang kedua itu hubungan kita dengan manusia. Di batu yang kedua itu hubungan yang pertamanya adalah kepada
ayah dan ibu kita. Tapi itu menjadi perintah Allah yang kelima. Apa itu? Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Kenapa? Kenapa sih Kak harus orang tua? Padahal ada loh, misalnya aku lihat orang yang lebih baik selain orang tua kita. Adik-adik, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita itu ya, udah menitipkan kita kepada papa dan mama. Tidak kebetulan. Tuhan itu sudah menitipkan kita, merancangkan kita kepada papa dan mama yang terbaik. Meskipun mungkin adik-adik lihat ada papa mama orang yang hebat-hebat di luar sana, tapi papa mama yang terbaik tetap papa mama kita. Kenapa? Karena papa mama kita yang menjaga kita dari waktu kita masih kecil-kecil. Mau bangun tengah malam untuk gendongin kita yang ya kan? Bangun tengah malam, habis itu mama kita mau makan, kita nangis, nggak makan jadinya. Mama kita mau mandi, kita nangis, mama, jadinya nggak jadi mandi, ya kan? Begitulah kasih sayang kedua orang tua kita, sehingga apa? Kita harus hormat apapun yang terjadi. Walaupun misalnya papa mama kita sakit, papa mama kita mungkin lagi letih, lagi lesu, kita harus tetap menghormati papa mama kita. Apalagi kalau misalnya papa mama kita mencintai Tuhan. Wah, kita harus benar-benar mencintainya. Amin. Karena adik-adik sekarang ini bisa nonton YouTube ini nih karena papa mama. Bener nggak? Bener adik-adik. Lalu apa? Yang keenam, jangan membunuh. Nah, kenapa Kak kita nggak boleh membunuh? Yes, kita tidak boleh. Karena kita harus menghargai nyawa dan hidup manusia-manusia lainnya. Adik-adik itu sayang kan sama tubuhnya? Kalau adik-adik aja sayang sama diri adik-adik itu nggak mau mati sia-sia, orang lain juga begitu, ya kan? Jadi adik-adik kalau misalnya kita tumbuh besar nanti kita harus saling mengasihi teman-teman kita. Jangan kita pukuli, jangan kita sakiti, ya? Oke? Oke kakak. Lalu yang ketujuh, jangan berzina. Itu menandakan kita harus memiliki kesucian bahwa tubuh kita nih. Adik-adik ya, besok kalau adik-adik masih sekolah, misalnya masih SD atau masih kecil, kalau ada temennya misalnya adik-adik perempuan, teman-teman lakinya mau pegang-pegang, nggak boleh sembarangan, oke? Harus hati-hati. Karena apa? Karena tubuh kita ini suci, oke? Lalu yang ke-8 apa? Jangan mencuri. Kita itu harus mampu menghargai milik orang lain, kepunyaan orang lain, dan juga sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang kita punya. Amin? Oke adik-adik. Lalu yang ke-9 apa Kak? Yang ke-9 kemarin apa yuk? Jangan mengucapkan saksi dusta. Kenapa? Mulut kita ini harus penuh dengan pujian, dengan kata-kata yang jujur, dengan kata-kata yang indah. Amin? Iya kan, Tuhan menciptakan mulut untuk apa coba? Untuk adik-adik, emang untuk bohong-bohong sama papa mamanya. Kamu sudah mandi? Udah mah, tadi aku udah mandi. Padahal udah 2 hari tidak mandi. Bohong nggak? Tuhan suka nggak? Nggak suka. Kamu sudah makan? Sudah mah, padahal belum makan. Nanti kalau misalnya sakit, siapa yang sakit? Adik-adik yang ngerasakan sakitnya. Jadi perkataan yang jujur itu nanti dampaknya ke adik-adik juga. Amin. Nah, lalu yang terakhir apa? Yang terakhir dibilang, jangan mengingini apa yang dimiliki sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu mengontrol diri kita atas apa yang sudah kita punya. Kita tuh kalau misalnya cuma punya mobil-mobilannya 1, teman-teman kita 4, kita jangan, aku harus punya mereka 4-4-nya. Gitu ya? Gak boleh. Cukup kita bersyukur atas apa yang udah kita punya. Ya kan? Untuk menguasai keinginan-keinginan kita. Gak boleh misalnya semua yang ada di pasar kita pengen. Misalnya kita tuh dibawa mama misalnya ke Transmart gitu ya. Lalu kita lihat ada mainan di rak-raknya itu, terus kita bilang mau ini mama, kayak punyanya si ini, kayak punyanya si ini. Aku mau mama mobil-mobilannya dia itu, tembak-tembakannya dia itu. Kita gak bisa menguasai keinginan kita. Tuhan gak mau. Amin? Nah, adik-adik udah hafal ya 10 perintah Tuhan itu ya. Kakak Febe mau adik-adik menghafal itu di rumah. Nanti kakak Febe tagih. Oke?
Kakak kalau misalnya aku belum bicara masih nggak apa-apa, hafal aja, oke? Pasti bisa tuh. Nah, Tuhan pasti mengerti, ya. Masih banyak kan yang masih kicik di sini kan? Lalu di Ulangan 6, di atas semuanya itu ya, dari 10 perintah Tuhan tadi, ternyata di Ulangan 6 di pasal selanjutnya nanti ternyata Tuhan mau di situ ada perintah yang utama yang mendasari dan menutupi, melingkupi semua perintah-perintah itu. Apa itu? Kita buka Ulangan 6 ayat 5. Kakak akan bacakan Ulangan 6 ayat 5 dan sampai ayat 6 kepada adik-adik. Oke? 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kasih kepada Allah perintah yang utama. Kenapa? Kenapa sih Kak Feby kita harus mengasihi Tuhan? Tuhan itu kenapa sih minta kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Bukannya itu bukannya Tuhan aja yang harus mengasihi kita? Emang Tuhan perlu dikasihi? Perlu dong. Kan Tuhan udah mengasihi kita. Masa kita nggak mengasihi Tuhan? Bayangin loh sama adik-adik. Adik-adik sayang kan sama papa mamanya? Kayak mana kalau misalnya papa mamanya nggak sayang sama adik-adik? Sedih. Gitu juga Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Iya kan? Jadi kita harus demikian. Dengan segenap hati kita, berarti apapun yang kita lagi rasakan harus ada Tuhan di dalamnya. Apa yang lagi kita pikirkan, kita misalnya sedih, aku pengen ini, dia pengen ini. Tapi kita nggak ingat Tuhan, kita nggak berdoa. Berarti kan nggak mengasihi Tuhan, iya kan? Dengan segenap kekuatan kita. Maksudnya gimana Kak? Ya kalau misalnya kita sehat, kita kuat, jangan kerjanya main-main terus. Main, lari-lari, loncat-loncat, iya kan? Gak ada mengasihi Tuhan. Kita lupa baca firman Tuhan karena udah capek main kan, malam-malam langsung tidur, lupa berdoa. Iya nggak? Nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati namanya. Padahal kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan apa aja caranya Kak? Dengan yang tadi Kakak bilang, baca kitab suci, doa tiap hari, ya kan? Buka Alkitabnya. Kalau belum bisa baca adik-adik, minta tolong mamanya. Mama bacakan aku firman Tuhan dong. Di kitab apa ya kemarin kakak itu bilang aku lupa, tapi bacakan aja lah mama. Ceritakan aku dong tentang Abraham. Ceritakan aku dong tentang Tuhan Yesus disalib gimana mama. Gitu, iya kan? Pasti mamanya bacakan, gak mungkin. Enggak lah. Lalu mau berdoa pagi-pagi bangun. Sebelum ngapa-ngapain masih di tempat tidur. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami udah bangun. Gak usah panjang-panjang, Tuhan Yesus pasti lihat hati adik-adik. Amin. Jadi itu Tuhan itu cuma mau kita habis itu ngapain? Taat sama Tuhan, dengar-dengaran. Iya kan? Adik-adik ketika kita tadi ngomongin ya 10 firman Tuhan tadi, hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu udah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Iya kan? Karena tadi yang dibilang Tuhan itu yang mau Tuhan inginkan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Sampai sini adik-adik ngerti ya? Jadi adik-adik ada tugas nih dari KFB. Adik-adik harus hafal 10 perintah Tuhan. Dan kakak akan tagih besok. Kirimkan ya videonya, kalau hafal kakak kasih hadiah nanti. Oke? Terima kasih ya udah dengarkan firman Tuhan. Kakak percaya deh adik-adik pasti akan bertumbuh, akan jadi kesukaan Tuhan. Dan pasti Tuhan senang sama adik-adik. Karena adik-adik pagi ini udah dengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah beribadah. Dan pasti kalau lebih bagusnya ajak teman-temannya beribadah juga. Amin. Makasih, setiap kali udah selesai ibadah bilang makasih sama papa mamanya. Makasih ya papa, makasih ya mama udah temani aku beribadah. Kalau yang temani kakaknya, makasih ya kakak udah temani aku beribadah. Tuhan pasti memberkati kita, amin.
Amin ya, kita ketemu lagi minggu depan adik-adik. Pasti adik-adik akan benar-benar menyukakan Tuhan kalau adik-adik beribadah setiap minggu. Amin. Sekarang kita tutup mata, kita mau berdoa, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Oke, kita tutup matanya, lipat tangannya, adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami mau belajar ya Bapa untuk terus membagi waktu kami untuk Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh jadi kesukaannya Tuhan. Kami mau bertumbuh jadi orang-orang, jadi anak-anak yang mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Supaya Tuhan sayang, Tuhan senang sama kami, Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat Papa dan Mama kami, buat kakak kami, abang kami, dan semua saudara kami yang sudah beribadah pada hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kami. Tuhan jagai kami ya Tuhan, apalagi selama COVID-19, supaya kami tetap sehat dan kami bisa berkumpul lagi bersama teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik kakak yang cantik, ganteng, baik-baik, dan hebat-hebat. Tuhan Yesus memberkati ya.